Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan talabul ilmi kita dengan membaca kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip penting di dalam beragama, manhaj di dalam beragama. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan untuk kita semua apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sama, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka, tercurahkan untuk mereka rahmat. Para malaikat Allah meliputi mereka dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu agama seperti ini seringkali disebutkan oleh sebagian ulama kita di dalam keumuman kajian mereka untuk selalu memotivasi kita semangat menuntut ilmu agama. Terkadang sebagian orang mulai malas menuntut ilmu agama dikarenakan sebuah syubhat syaitaniyah yang begitu lemah. Terkadang hanya karena sebuah syubhat yang lebih lemah daripada Baitul Ankabut, sarangnya laba-laba. Tatkala ada yang mengatakan kajiannya isinya itu-itu saja, pembahasannya terulang-ulang, isi kitab tersebut saya sudah menamatkannya berulang kali di puluhan tahun yang sebelumnya. Padahal Al-Quranul Karim kalau kita membaca dari awal hingga akhir surat isinya juga itu-itu aja. Ya kan? Al-Quran yang sebanyak 30 juz ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umat ini, isinya itu-itu aja. Tidak ada yang baru sampai hari ini dan sampai hari ya. Ilmu agama memang itu-itu aja, tidak ada yang baru. Itu satu. Kedua, betapa banyak hal di dalam Al-Quran yang Allah terangkan berulang kali, jemaah. Maka ini menerangkan kepada kita bahwasanya suatu faedah yang disebutkan berulang kali ini bukan alasan untuk kita tidak semangat mendengarnya kembali. Antum perhatikan cerita tentang Nabi Musa. Allah ceritakan di dalam sekian tempat. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, dan di dalam surat-surat yang lain. Demikian juga kalau kita membuka Sahih Bukhari yang di dalamnya sekian ribu hadis Nabi SAW, 4 ribuan. Itu yang tidak berulang hanya beberapa ribu, hampir setengahnya, atau lebih sedikit, lebih dari setengah. Nah, demikian juga Sahih Muslim, ribuan hadis disebutkan berulang kah? Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Demikian juga kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang terdekat, yang di dalamnya terdapat 1800 hadis.
Sebagiannya adalah hadis-hadis yang telah beliau sebutkan berulang kali. Kalau mau kita pelajari satu persatu, mungkin yang tidak berulang kali beliau sebutkan mungkin tidak lebih dari 1000 hadis atau kurang lebih hanya 1000 hadis. Nah, dan inilah salah satu dari di antara makna firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah tadzkirah. Tadzkirah itu adalah mengingatkan kaum muslimin dengan sesuatu yang telah mereka maklumi. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kan kalau kita mengkaji riwayat-riwayat yang menyebutkan sifat khutbah Jumat Nabi SAW, maka isi khutbah beliau itu sebagian besarnya adalah sesuatu yang telah beliau sebutkan berulang kali juga. Setiap khutbah Jumat beliau membahas tentang takwa kepada Allah, mengingatkan para sahabatnya dan dengan syurga dan neraka. Nah, juga tentang bidah beliau sampaikan berulang kali di setiap kali beliau khutbah Jumat. Kenapa jamaah? Karena terkadang kita dapatkan di sebagian kalangan penuntut ilmu agama atau dari sebagian orang yang semangat menuntut ilmu agama menebarkan syubhat kepada sebagian yang lainnya. Aduh, faedahnya itu aja. Ya, kayaknya faedah ini udah beliau sebutkan di kajian sebelumnya, kok beliau sebutkan lagi? Padahal kalau kita duduk di majelis Syekh Bin Baz, Syekh Al-Albani, ulama yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terkadang sebuah faedah disebutkan berulang kali. Seandainya jamaah dimuliakan Allah, kita tidak mendapatkan keutamaan dari duduknya kita di dalam majelis ilmu agama selain keutamaan yang telah kita simak dari hadis Abu Hurairah tadi. Allah mudahkan jalan menuju surga untuk kita. Turunnya sakinah ilahi, turunnya rahmat, diliputi oleh para malaikat, dan nama kita disebut-sebutkan oleh Allah, maka sudah cukup ini sebagai keutamaan menghadiri majelis ilmu agama. Nah, ini sebagai motivasi dan nasihat yang ingin ana utarakan untuk diri ana pribadi sebagai penuntut ilmu agama dan kepada segenap jamaah ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Bahari. Setelah pada pertemuan yang lalu di poin yang ke-8 beliau menjelaskan kepada kita sikap yang harus kita miliki, manhaj yang harus ada pada diri kita setiap kali kita mendengar manusia berbicara tentang agama. Agar kita menuntut mereka mendatangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila ada suatu istilah atau suatu bahasan yang dibahas mengatasnamakan agama, maka kita tanyakan apakah sudah ada dari kalangan para salaf yang membahas atau menggunakan istilah itu. Nah, dan telah Anda sebutkan beberapa catatan penting terkait bahasan ini. Juga telah Anda sebutkan di pertemuan yang lalu, tatkala ada orang yang mengatakan, bolehkah mengatakan Allah bertempat ataukah tidak boleh? Ini juga telah kita jelaskan. Kita tanyakan kepadanya apa yang dia maksud dengan bertempat. Nah, demikian juga apakah Allah itu ajsam ataukah tidak? Maka kita tanyakan kepadanya, apakah yang Anda maksud dengan ajsam? Jika maksudnya demikian dan demikian, maka telah kita sebutkan jawabannya demikian dan demikian pada pertemuan yang lalu. Nah, berikut ini beliau mengatakan di poin yang ke-9, wa'alam annal khuruj 'anil tariqi 'ala wajhain. Ketahuilah, sesungguhnya keluar dari jalan Allah yang lurus, dari jalan kebenaran, itu ada dua bentuknya. Amma ahaduhuma, yang pertama, farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Adalah orang yang telah tergelincir dari jalan yang benar dan dia menginginkan kebaikan. Maka orang yang seperti ini dia tidak diikuti, kata beliau, fala yuqtada bizillatih atau bizalalih, ketergelincirannya tidak diikuti, fa innahu halik, karena dia telah salah. Namun bukan berarti dihancurkan kehormatannya. Kalau dia tergelincir ke dalam kesalahan dan dia menginginkan kebaikan. Nah, kita baca lagi dan nanti akan ana bacakan penjelasan
Syekh Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i terhadap ucapan beliau ini. Yang kedua kata beliau, wa rajulun 'anadal haqq, adalah orang yang menyelisih kebenaran karena memusuhi dan menolak kebenaran itu, bukan sebagai ketergelinciran. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan dia menyelisih para ulama yang telah datang sebelumnya yang bertakwa kepada Allah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in khususnya, dan para ulama yang datang setelah mereka dan dikenal dengan keselamatan akidah mereka. Nah, dan ini sangat banyak contohnya, baik dalam hal akidah ataukah dalam hal halal wal haram. Dalam hal akidah disampaikan kepadanya sekian ayat dari Al-Quran dan sekian hadis dari Nabi SAW yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha tinggi. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, dan arsy bagian dari makhluknya. Allah tinggi di atas makhluknya, di atas arsynya, dan di atas seluruh makhluknya. Tinggi dengan zatnya, tinggi dengan sifatnya, dan tinggi dengan kemahakuasaannya. Dia pun menolaknya dan tetap mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Disampaikan juga kepadanya ijma' ulama kaum muslimin tentang akidah ini. Dia tetap menyelisihinya. Disampaikan kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutawatir tentang larangan memberontak kepada penguasa meskipun dia zalim selama dia masih muslim. Mencelanya, mengkritiknya secara terang-terangan, tetapi bersabar di bawah kezalimannya, mendoakannya dan menasihatinya secara diam-diam. Dia pun menolaknya. Bahkan ana pernah melihat atau mendengar seseorang yang memperolok-olok hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hal ini. Disampaikan kepadanya hadis Nabi yang berbunyi isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap taat dan patuh meskipun punggungmu dicambuk-cambuk dan harta pribadimu dirampas. Maka sebagian mereka memperolok-olok, sana kalian tuh kasihkan tuh, berikan tuh punggung kalian biar dicambuk-cambuk sono. Kata itu bahasanya Nabi SAW. Hadis dari Imam Muslim. Bahkan ada salah satu dari pengajar ilmu agama dan mengatakan hadis ini tidak sahih walaupun riwayatnya Imam Muslim. Hawa nafsu. Demikian juga dalam hal halal wal haram. Disampaikan kepadanya ayat Al-Quran dan sekian hadis Nabi SAW tentang haram yang musik, tetap dia tolak. Ada yang menolaknya secara terang-terangan, ada yang menolaknya dengan cara yang cemen. Takwil sana sono. Ya, kemudian memberikan penjelasan yang ngambang dan mengambang serta mengaburkan hukum Allah Jalla wa Ala agar terlihat lebih luas wawasannya dan lebih hikmah di dalam menyikapi musik dengan hikmah yang melebihi hikmahnya Nabi SAW dan hikmahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi dan 4 imam mazhab sekalipun. Ketika disampaikan Al-Quran dan hadis dikatakan itu kan menurut pemahaman kalian. Tetapi begitu disampaikan ijma', ini bukan sekedar ayat dan hadis, ada ijma'nya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Tetapi kan Ibnu Hazm membolehkan. Ibnu Hazm datang di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Nah, demikian sebagian orang jamaah. Dia meninggalkan kebenaran bukan karena ketergelinciran, tapi memang dari sononya udah bermasalah. Anadal haqq, kata beliau. Dia menolak kebenaran karena hawa nafsunya. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Dia menyelisih jalan para ulama yang bertakwa kepada Allah sebelumnya. Orang yang seperti ini berbeda dengan orang yang pertama tadi. Orang yang seperti ini kata beliau fahuwa dhallun mudhil. Orang yang seperti ini telah sesat dan akan menyesatkan orang lain. Syaitanun marid fi hadhil ummah. Ia merupakan syaitan yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat ini. Karena di dalam Al-Quran Allah membagikan syaitan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jin. Dan kalimat syaitana makna dasarnya dalam bahasa Arab adalah yang membangkang. Nah, makanya yang membangkang dari jin disebut syaitan. Nah, disebut syaitan.
Dan manusia yang membangkang juga disebut dengan syaitan, syayatin al-ins. Oleh karenanya Nabi menamakan orang yang lewat di depan orang yang sedang salat, antara dia berdiri dan tempat sutrohnya sudah dilarang lewat lagi, maka Nabi mengatakan falyuqatilu fa innahu syaitan. Dalam riwayat yang lain fa inna ma'ahu syaitan, karena dia itu syaitan. Udah dilarang masih melanggar, artinya membangkang. Nah, haqiqun ala man arafah an yuhaddiran nas min. Sebuah kewajiban atas orang-orang yang berilmu, yang mengetahui penyimpangannya, agar mentahdir manusia darinya, demi menyelamatkan manusia dari kesesatannya. Dan itu juga sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Karena kalau dia dibiarkan mengajak manusia kepada kesesatannya, maka akan menjadi dosa jariah untuknya. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada ahlul bidah adalah mentahdir kaum muslimin dari penyimpangannya, agar tidak semakin banyak orang mengikutinya, sehingga tidak semakin banyak dosa jariah. Karena orang-orang yang menyesatkan manusia dengan kesesatannya, dia akan menanggung dosa dirinya dan dosa orang-orang yang ia disesatkan. Wala yahmilunna awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna di hari kiamat, dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Makanya para ulama mengatakan tahdzir yang tepat, tentunya tahdzir yang tepat dan kaedah-kaedahnya terhadap orang-orang yang menyuruh manusia kepada kesesatan, kepada syirik, kepada bid'ah, kepada prinsip-prinsip beragama yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari satu sisi ini demi menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangannya, maka ini adalah bentuk kasih sayangnya seorang da'i kepada kaum muslimin. Dan di sisi yang lainnya, ini juga sebagai bentuk kasih sayang kepada dia yang menyimpang dan menyuruh manusia kepada penyimpangannya tersebut, agar tidak semakin banyak pengikutnya. Karena semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin banyak dosa jariah yang akan dia pikul. Makanya sebagian para ulama mengatakan, sungguh karena sayangnya kita kepada ahlul bidah, kita mentahdir mereka, agar semakin hari tidak semakin banyak pengikutnya. Karena apabila semakin hari semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin banyak juga dosa yang harus dia pikul. Karena telah menjadi sebab manusia berbuat syirik karena syubhatnya. Karena telah menjadi sebab manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW di dalam beribadah dan melakukan bid'ah. Karena telah menjadi sebab manusia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, yang menghalalkan yang haram itu lebih besar dosanya dan lebih berbahaya daripada orang yang melakukan perbuatan yang haram dan dia tidak menghalalkannya. Kenapa? Karena yang pertama adalah dhalalah, kesesatan ideologi. Syubhat masuk ke dalam kategori syubhat, sedangkan yang kedua masuk ke dalam kategori syahwat. Dan ahlu syubhat lebih berbahaya daripada ahlu syahwat. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang tidak melakukan zina, bahkan dia mungkin jijik dengan zina, tetapi dia menghalalkan perbuatan zina dengan syarat selama sama-sama suka, tidak ada unsur kezaliman, tidak mencuri suami orang dan sebagainya. Ini lebih buruk di dalam Islam daripada orang-orang yang melakukan zina tetapi mereka tidak pernah menghalalkan zina. Karena yang pertama menghalalkan apa yang Allah haramkan, sementara yang kedua dia tidak mengotak-atik, tidak mengutak-atik hukum Allah. Namun dia melanggarnya karena sebagai manusia yang punya syahwat dan dia mengakuinya. Nah, contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan musik lebih buruk di dalam Islam daripada orang yang bermain musik tetapi dia tidak pernah menghalalkannya. Makanya fokusnya para ulama dari zaman ke zaman bukan terhadap para pemain musik yang tidak menghalalkannya. Dari zaman ke zaman sampai hari ini selalu fokusnya para ulama tahdir mereka adalah kepada para penghalal musik, walaupun mereka tidak pernah bermain musik, walaupun mereka hafidh Al-Quran dan khotib Jumat. Kenapa? Karena itu syubhat yang ditebarkan di tengah kaum muslimin.
Demikian juga maksiat-maksiat lainnya, pelaku riba. Dari dahulu para ulama itu lebih fokus dan lebih keras kepada orang-orang yang mengombosi hukum riba. Walaupun mungkin dia tidak bermain riba, tetapi membolehkan riba. Ketimbang mereka yang melakukan riba tetapi tidak pernah menghalalkan riba. Karena yang pertama telah mengutak-atik hukum Allah, dan yang kedua dia tidak mengubah hukum Allah. Dia melanggarnya sebagaimana keumuman manusia, dan dia merasa salah, dirinya salah, dan tidak pernah menghalalkannya. Oleh karena yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lihat Nabi SAW memerintahkan kita umatnya bersabar di bawah kezaliman penguasa yang zalim, mendoakannya, tidak memberontaknya, tidak mencela. Justru kita disuruh bersabar, mendoakannya, menasihatinya diam-diam. Padahal zalim, melakukan kemungkaran, perzinahan, minum khamar, berjudi, kezaliman, tidak adil. Tetapi lihat hadis-hadis Nabi tentang kaum Khawarij. Pada mereka ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, ahli Al-Quran. Bahasa Nabi tentang Khawarij diantaranya apa jemaah? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Itu hadisnya Nabi SAW. Mereka anjing-anjing api neraka, anjing-anjing api neraka, anjing-anjing api neraka. Lain adraktum la aqtulannahum qatla'ad. Seandainya aku bertemu dengan mereka, aku akan bantai mereka sebagaimana Allah membantai kaum Ad. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Kaum Khawarij itu membunuh orang-orang Islam tetapi justru membiarkan orang-orang kafir, penyembah berhala. Kepada kaum Khawarij justru bahasa Nabi kencang. Tapi terhadap para penguasa yang zalim justru perintah Nabi bersabar, mendoakan mereka, tidak memberontak, tidak mencela, dan menasihati mereka diam-diam. Kenapa? Karena kata Syekh Islam, yang pertama bagian dari syahwat, yang kedua kaum Khawarij ahli syubhat. Nah, bahkan sebagian mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan kesesatannya tersebut. Mereka tidak bersalah telah membunuh Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah. Padahal sebagian mereka beberapa hari sebelumnya melakukan ibadah haji. Pulang haji ikut mengepung dan membunuh Utsman bin Affan. Mereka tidak merasa bersalah telah membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya di Kufah pada tanggal atau di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan di tanggal 17 Ramadan dan ada yang menyebutkan di tanggal 21 Ramadan. Yang melakukannya Abdurrahman bin Muljim, hafal Al-Quran, ahli salat berjamaah, ahli tahajud, selalu berzikir kepada Allah. Nah, makanya kerasnya manhajus salaf adalah kepada orang yang membawa syubhat, bukan kepada orang yang membawa syahwat. Nah, maka Syekh Imam Al-Barbahari mengingatkan kita dengan mengatakan haqiqun ala man na'arafah an yuhadziran nas min, an yuhadziran nas min, merupakan kewajiban orang yang berilmu mentahdzir manusia dari penyimpangan orang yang seperti ini. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul huda wa masabihut tuja yang datang setelah mereka sampai hari ini. Dan inilah prinsip atau kriteria para ulama. Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilm kulla khalafin uduluh. Yang akan membawa mengemban ilmu agama ini pada setiap generasi adalah mereka yang memiliki sifat adil. Siapakah mereka? Nabi SAW mengatakan yanfuna anhu tahrif al-ghalib, yang membersihkan agama Allah Jalla wa'ala dari takwil, tahrif, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang jahil, dan membantah kebatilan orang-orang yang batil. Ketika Shabiq bin Isa menyebarluaskan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabih, langsung disikapi oleh Umar bin Khattab. Demikian juga ketika muncul Khawarij, para sahabat pun dan khususnya Abu Umamah Al-Bahili yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi seputar Khawarij, langsung mengeluarkan hadis-hadis Nabi seputar Khawarij yang pernah beliau. Demikian juga para tabi'in. Maka betapa banyak di sana rawi-rawi hadis yang ditahdzir oleh Imam Ahmad, oleh Imam Yahya bin Ma'in, oleh Imam Malik.
oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi. Dan itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab yang membahas biografi ulama hadis. Seperti misalkan ya, Tahdzib, ya, karya Imam Az-Zahabi atau Imam Ibnu Hajar Tahdzibul Kamal dan Al-Kamal. Demikian juga ya, Tarikh Al-Imam Al-Bukhari dan kitab-kitab lainnya yang membahas tentang biografi para ulama hadis. Nah, zaman itu mereka mentahdir kaum muslimin dari bahayanya para pembawa akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, nah, akidah Khawarij dan seterusnya. Wa yubayyina lahum qissatah. Hendaknya dia menjelaskan hakikat orang yang membawa penyimpangan tersebut. Li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlak. Agar tidak ada orang lain yang ikut terjerumus ke dalam penyimpangannya itu, sehingga binasa seperti binasanya orang tersebut. Baik jamaah dimuliakan Allah, dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini kita dapat mengambil beberapa faedah, diantaranya bahwa orang yang jatuh ke dalam kesalahan, keluar dari kebenaran, ini hendaknya dirinci, tidak boleh dipukul rata. Yang pertama adalah mereka yang keluar dari jalan kebenaran karena ketergelinciran, sementara dia adalah orang yang jujur mencari kebenaran. Nah, orang yang seperti ini dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, namun kesalahannya tetap disampaikan sebagai sebuah kesalahan kepada kaum muslimin, karena yang namanya kesalahan tetap akan selalu salah sampai hari kiamat, siapapun yang melakukannya. Yang salah tidak akan pernah berubah menjadi benar sampai hari kiamat, siapapun yang melakukannya. Meskipun yang melakukannya berniat baik, dia yang melakukan memang tidak ditahdir, dijaga kehormatannya, namun kesalahannya tetap dikatakan salah, tidak akan pernah berubah menjadi benar. Nah, orang yang jatuh ke dalam kesalahan dan dia mencari, menginginkan kebenaran, para ulama membagikannya menjadi dua. Yang pertama, dia adalah seorang alim. Seorang yang alim. Kemudian berijtihad, dan ijtihadnya itu keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, mendapatkan satu pahala. Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim, idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr." Seorang hakim apabila berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Dan kalau salah, maka satu pahala. Apabila para ulama keliru di dalam berijtihad dalam masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kontemporer, nawazil, yang tidak turun khusus ayat Al-Quran atau hadis atau adanya ijma sebelumnya terhadap persoalan tersebut, kemudian mereka berijtihad dan keliru, maka kekeliruannya dikatakan sebagai kekeliruan, namun kehormatannya dimuliakan, tetap dijaga, dan baginya satu pahala. Dan ini banyak dari para ulama, baik dalam masalah fikih dan terkadang juga dalam persoalan yang sifatnya masail aqidah, bukan usulul aqidah. Dalam masailul aqidah, dalam bab fikih, misalkan Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya seorang wanita nikah tanpa wali. Para ulama mengatakan ini keliru, karena Nabi mengatakan la nikah illa biwali, tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Nah, beliau berijtihad. Ya. Demikian juga hal-hal lainnya yang sangat panjang dan sangat banyak contoh-contohnya, dan kita bukan sedang membahas hal ini. Dari sisi contoh, dan juga dalam masalah masailul aqidah. Ya. Ada sebagian para ulama dengan ketegasannya terhadap syirik, ya, dengan ketegasannya terhadap syirik, tapi berpendapat, ya, bolehnya bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW, khusus kedudukan Nabi. Maka diterangkan oleh para ulama, ini kekeliruan. Nah, tawasul dengan kedudukan Nabi SAW kalau bukan bidah, maka adalah syirik kecil, karena tiada dalil dan telah menjadikannya sebagai sebab
suatu kebaikan sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan, tidak secara syar'i dan tidak juga secara takdir kauni takdiri. Nah, demikian juga para ulama mencontohkan seperti Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan faedah dari gurunya, dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa ulama Najd di masa itu mengetahui beberapa kekeliruan Imam Syaukani dan Imam Sun'ani dalam masalah asma wa sifat, dan khususnya beberapa ucapan Imam Syaukani terhadap beberapa sahabat Nabi SAW. Namun para ulama tidak menulis buku bantahan dan mentahdir terhadap mereka karena mereka mempertimbangkan maslahat. Yang pertama, karena mereka tokoh sunnah. Yang kedua, mereka berada di negeri Yaman saat itu, berada di tengah-tengah ahlul bidah, kaum khawarij dan sufiyin. Kalau langsung dibantah dan tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, khawatirnya bantahan yang ilmiah tersebut dipakai oleh ahlul bidah untuk menjauhkan kaum muslimin dari Imam Sun'ani dan Syaukani yang sedang menegakkan tauhid dan sunnah di abad ke-12 Hijriah saat itu di negeri Yaman. Pertimbangan, ya, maslahat dan mafsadah. Demikian juga beberapa para ulama, ya, dalam masalah kontemporer, mereka berijtihad kemudian keliru. Yang keliru tetap dikatakan keliru. Yang salah adalah tetap salah, tidak akan pernah berubah menjadi benar sampai hari kiamat. Ini golongan yang pertama. Yang kedua adalah para penuntut ilmu agama atau awam, keumuman kaum muslimin, yang semestinya kewajiban mereka bertanya kalau tidak tahu, karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Tapi sebagian mereka mungkin tidak sempat bertanya, tidak tahu bertanya kemana, kemudian jatuh ke dalam ketergelinciran, sementara dia orang yang mencari kebenaran. Terlihat dari sikapnya, dari track recordnya, bukan orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan orang yang menolak kebenaran. Maka orang yang seperti ini, ya, jangan diperlakukan seperti para ulama memperlakukan ahlul bidah. Nah, berbeda dengan golongan yang kedua, yang mereka meninggalkan kebenaran bukan karena ketergelinciran, tetapi karena mimbabil mu'anadah, karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia menolak kebenaran. Nah, bahkan menyuruh manusia kepada kesalahannya tersebut. Orang yang seperti ini dikatakan dhalun mudhil dan wajib ditahdir kaum muslimin dari penyimpangannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Kemudian penulis mengatakan poin yang ke-10, wa'alam rahimakallah, ketahuilah olehmu semoga Allah merahmati, annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya Islam seseorang tidak akan sempurna sehingga dia benar-benar menjadi muttabi'. Apa arti muttabi'? Pengikut. Di dalam Islam itu tidak ada istilah muslim mufakir. Kan sering sekali kita mendengar istilah itu kan? Al-mufakir fil Islam. Laqab-laqab ini diberikan kepada sebagian orang yang dikatakan ulama fikih waqi'. Ya, beliau mufakir Islami katanya. Pemikir Islami. Ya, muslim itu bukan pemikir, muslim itu pengikut. Pengikut Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan petuah sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat radhiyallahu an, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang harus dipikirkan. Nah, kewajiban kita adalah mengikuti. Makanya selalu ketika kita membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah setelah para sahabat Nabi, selalu disebutkan walladzina taba'uhum, walladzina taba'uhum, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Maka aneh kalau ada sebagian ulama yang tersohor diberikan laqab sebagai al-mufakir al-islami, pemikir Islam. Apa yang harus dipikirkan dari Islam ini? Hah?
Untuk mengeluarkan suatu hukum harus melakukan pemikiran, kalau cocok dengan pikiran diterima, kalau nggak cocok ditinggalkan, begitu. Nah, kewajiban kita adalah muttabi'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya ayyuhalladzina ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tatadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Quranul Karim, dan wahyu kepada Nabi SAW. Selain Al-Quran disebut dengan Al-Hikmah, As-Sunnah, hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, makanya tidak dikenal istilah ini di masa dahulu, jemaah. Pernah antum melihat tentang athar yang menyebutkan Al-Mufakkir Islami Abdullah bin Abbas, Al-Mufakkir Islami Umar bin Khattab, Al-Mufakkir Al-Islami Imam Ahmad, Al-Mufakkir Al-Islami Imam Syafi'i, Al-Mufakkir Al-Islami Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, makanya beliau ingatkan kita bahwa Islamnya seseorang itu tidak akan sempurna sehingga dia menjadi pengikut, bukan pemikir. Nah, karena Islam agama yang sudah jelas kebenarannya. Islam adalah agama yang telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, yang kedua kata beliau musaddiqan, membenarkan. Membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ataukah terkait akhlak. Jangan dia komentari dengan komentar-komentar yang mengesankan seolah-olah dia lebih hikmah daripada Allah dan Rasulnya. Dengan komentar-komentar yang mengesankan seakan dia lebih tahu tentang kebaikan dan keburukan untuk manusia ini daripada Allah dan Rasul. Coba antum lihat sekarang di acara-acara televisi, sebagian orang yang dikatakan cendekiawan dan sebagainya, ketika mengomentari isi agama ini, komentar mereka mengesankan seakan-akan mereka lebih hikmah daripada Allah dan Rasulnya yang telah menetapkan suatu hukum dan mereka tidak menerimanya. Nah, antum lihat sebagian orang yang dikatakan tokoh agama ketika berdebat atau podcast agama, komentar-komentar mereka terhadap beberapa perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya dan menurutnya kurang relevan untuk zaman ini, komentar-komentar mereka mengesankan seakan-akan dia lebih tahu apa yang terbaik untuk umat manusia ini daripada Allah yang alim dan daripada Nabi SAW yang telah turun kepadanya wahyu dari Allah SWT. Dengan mudahnya mereka mengatakan, kalau ini sih dikatakan haram nanti bakal begini, begini, dan begini. Menurut saya sih ini harus begini dan begini. Ada ayat Al-Quran sudah jelas tentang itu. Hadis-hadis Nabi juga udah jelas. Bahkan ijma' pun sudah ada. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan, menurut saya. Tidak seperti itu. Dengan mudahnya dan PD yang mengatakan, menurut saya. Dia kira agama ini punya nenek dia. Nah, menurut saya, dia kira agama ini nasi padang. Yang menganggap kurang pedas, menurut saya harus tambahin lagi cabenya. Yang menganggap terlalu pedas, menurut saya ini kepedesan. Menurut mereka yang suka manis-manisan, menurut saya harus tambahin gula dikit biar agak manis dikit. Karena ini di Solo bukan di Sumatera, karena ini di Jogja bukan. Itu nasi padang. Seperti itu. Kuliner boleh seperti itu. Agama Allah adalah hukum Allah yang sudah paten. Tidaklah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah kecuali agama ini telah sempurna. Yang wajib akan wajib sampai hari kiamat. Tidak akan berubah menjadi sunnah. Yang sunnah tetap sunnah sampai hari kiamat dan tidak akan berubah lagi. Yang haram semenjak Nabi wafat maka akan tetap haram sampai hari kiamat. Tidak akan berubah lagi. Ini hukum Allah kecuali hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan uruf. Contohnya misalkan dalam agama ini ada hukum-hukum berkaitan dengan safar. Hukum safarnya jelas.
Di dalam safar kita mengqasar salat dan boleh menjamak, boleh berbuka di siang hari Ramadan. Ya. Namun yang menjadi khilaf, kapan suatu perjalanan itu sudah dikategorikan safar. Ini bisa berubah-ubah dengan berubahnya adat urufnya manusia. Tetapi hukum Allah yang sudah paten tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Qasar tetap qasar, ya, jamak tetap boleh bagi musafir dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat. Hanya saja definisi safar itu yang bisa berubah. Adapun hukum-hukum Allah yang tidak ada kaitannya dengan uruf, musik nggak ada kaitannya dengan uruf, riba nggak ada kaitannya dengan uruf. Maka semenjak Allah mengharamkannya dan Nabi wafat, itu hukum masih haram, akan tetap haram sampai hari kiamat dan tidak akan pernah berubah. Selama itu masih riba, selama itu musik, selama itu bid'ah, tetap haram. Selama itu syirik, maka tetap haram sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah menjadi. Nah, musaddiqan, kita harus membenarkan. Kita tidak lebih berilmu daripada Allah dan Rasulnya. Kita tidak lebih hikmah di dalam berdakwah daripada Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak lebih tahu tentang mana yang terbaik untuk umat Islam di akhir zaman ini daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kata beliau, musallima, kamu harus pasrah terhadap hukum Allah. Jangan diutak-atik, jangan dikomentari dengan komentar-komentar yang mengesankan dia lebih tahu mana yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Makanya ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa yusallimu laka taslima. Mereka demi Allah, demi Rabbmu belum beriman sehingga mereka mau menjadikan engkau yang memutuskan suatu hukum yang terjadi perselisihan di antara mereka, kemudian tidak ada rasa berat sedikit pun di hati mereka terhadap keputusanmu dan mereka pasrah terhadap hukummu. Nah, tapi hari ini enggak. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan udah enggak relevan dengan zaman yang sudah modern seperti ini. Nah, hidup ini memang ujian. Dan Allah yang memberikan aturan di dalam agama ini, Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Alim, Dia Al-Hakim. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita nggak pasrah? Kenapa kita nggak menerima? Lah antum, kita seandainya menjadi ASN ini diberikan SOP, walaupun kita tahu sebagian SOP-nya berat, tetap kita katakan kita harus menerimanya. Karena ini udah sekian tahun ya berlaku, kita tidak lebih tahu daripada orang-orang atau pahlawan negara kita yang telah menciptakan SOP ini. Lah itu dengan manusia bisa seperti itu. Kenapa dengan Allah tidak bisa lebih pasrah? Ya kan? Ya. Siapa yang berani mengotak-atik suatu SOP suatu negara? Yang berani. Nah, suatu undang-undang nggak ada yang kritiki. Walaupun mungkin berat untuk diterima dengan alasan yang mereka sudah ya bermusyawarah, udah ratusan tahun mereka sudah memikirkan ini yang terbaik. Lah Allah Subhanahu wa taala bukankah Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan ini udah nggak relevan dengan zaman modern yang seperti ini dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, boleh ingatkan kita, Anda belum benar menjadi muslim sehingga Anda menjadi muttabi'an, pengikut, bukan pemikir, bukan pengomentar ya. Jangan menjadi pengomentar, jadilah pengikut. Yang kedua, musaddiqan, benarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dan yang ketiga, musalliman, pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Bayangkan jamaah, dalam Sahih Bukhari disebutkan di saat sebagian sahabat Nabi sedang memegang gelas-gelas yang sudah berisikan khamar di rumahnya Abu Talhah dan beberapa sahabat lainnya. Kita tahu khamar tidak diharamkan dengan satu kali tahapan di Islam, ya kan? Awal-awal justru disebutkan ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar, ya kan? Setelah itu baru turun larangan minum khamar menjelang waktu salat, wala taqrabus shalah. Beberapa tahun setelah di Madinah barulah turun ayat yang mengharamkan khamar secara totalitas.
Sementara sebagian sahabat Nabi nggak punya bisnis, nggak punya pemasukan kecuali dari hasil jual beli khamar. Maka kata Anas, di saat mereka sudah memegang gelas berisikan khamar, hendak mereka minum, ada teriakan dari seseorang dari jarak jauh. Apakah kalian belum tahu tadi malam sudah turun ayat yang mengharamkan khamar secara totalitas? Maka kata Anas, begitu suara teriakan tersebut terdengar oleh Abu Talha dan beberapa sahabat lainnya yang sudah memegang gelas khamar. Seketika itu mereka melepaskan gelas khamar dari tangan mereka tersebut. Lihat kepasrahan. Kalau kita aja mah, ya, yang terakhir nih, ya kan? Setelah ini kapan lagi, ya kan? Pura-pura nggak dengar aja, ya kan? Begitu datang yang memberikan peringatan, ya anak kira pengumuman gotong royong antum sampaikan. Rupanya itu haram, udahlah qadarullah, bagaimana la qadarullah wa ma syaa fa'al. Pasrah para sahabat Nabi. Abbas itu kaya karena sistem riba yang beliau lakukan. Tetapi begitu Nabi katakan riba haram, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu ciri mukmin sejati. Mereka yang punya prinsip seperti ini Allah jamin untuknya. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka pasti sukses, pasti beruntung dunia dan akhirat. Hanya saja mereka yakin ataukah tidak, sabar atau tidak menunggu keberuntungan yang Allah janjikan untuk mereka tersebut. Nah, innama kana qaulal mu'minin, merupakan prinsip mukmin sejati. Kalau diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Maka Allah berjanji dan memberikan berita gembira untuk mereka. Ulaika humul muflihun. Mereka pasti sukses, pasti beruntung dunia dan akhirat. Tiada yang menghalangi mereka untuk mendapatkan keberuntungan tersebut kecuali kesabaran dan kematian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jamaah dimuliakan Allah, kita kumandangkan adzan Isya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab di antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tadi telah menasihati dan menjelaskan kepada kita bahwa kita seorang muslim harus menjadi muttabi', pengikut Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, harus musaddiqan, membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan yang ketiga harus musallima, pasrah, tunduk. Walaupun mungkin logika kita bertentangan, berbenturan terkadang karena logikanya sudah terkotori dengan syubhat tentunya, karena logika yang sudah keluar dari fitrahnya yang selamat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sebagaimana biasanya antara adzan dan iqamah kita gunakan untuk sesi diskusi, maka ana persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh jamaah. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal barakallahu fik. Pembunuh Umar. Baik, berarti yang ditanya yang kedua ya, bukan yang pertama. Karena yang pertama jelas Abu Lu'lu' Al-Majusi, ya, bukan Muslim. Abu Lu'lu' Al-Majusi yang menusuk Ali bin Abi Thalib, Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau sedang mengimami salat subuh di dalam Masjid Nabawi. Lalu bagaimana terhadap pembunuh Utsman atau pembunuh Ali bin Abi Thalib? Bolehkah dilaknat? Secara umum para ulama membahas di dalam kutubul aqidah hukum memberikan laknat kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran dari kalangan kaum muslimin. Kalau kepada orang kafir secara umum ini dibenarkan. Banyak ayat yang melaknat orang-orang kafir. Tetapi kepada individu orang kafir ini bukanlah akhlaknya Nabi SAW. Nah, adapun kepada kaum mukminin maka secara umum harus dibagi menjadi dua. Adalah mereka yang melakukan melaknat mereka dengan sifat, bukan individu muslim. Sebagaimana Nabi menyebutkan laknat kepada para pelaku riba. Ini kan sifatnya. Laknat kepada para peminum khamar, ya, yang membawa khamar, kan demikian, ya kan? Laknat Allah kepada pelaku zina dan sebagainya. Adapun kepada individu muslim, maka sebagian ulama menegaskan jika tidak ada maslahat besar di balik itu, maka lebih baik untuk tidak dilakukan. Karena itu bukan dindannya, bukan kebiasaannya para ulama salaf. Tetapi tatkala pelanggaran yang dia lakukan ini sudah sangat keterlaluan, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah manusia, maka sebagian mereka ada yang mengucapkan laknat kepada Ma'mun di masa itu, ya, kepada Al-Mutawakkil, ya, yang memenjarakan para ulama saat itu, dan juga sebagian mereka kepada Yazid bin Muawiyah, walaupun sebagian ulama mengingkarinya, ya. Dan Yazid bin Muawiyah tentunya beliau bukan seorang sahabat, ya. Ayah beliau adalah sahabat yang harus dimuliakan dan diutamakan. Namun terkait pembunuh Ali bin Abi Thalib secara khusus, adakah ucapan ulama yang mengatakan boleh atau tidaknya? Terkait adakah ucapan para ulama secara khusus tentang ini, ana belum mengetahuinya. Namun hukumnya maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Namun terkait adakah ucapan para ulama yang menegaskan demikian, ana belum mendapatkannya. Maka anda sebagai penuntut ilmu agama tidak ingin mendahului para ulama di dalam mengeluarkan statement yang belum anda ketahui. Namun secara hukum demikian penjelasan para ulama tentang mentafsir atau menla'an orang kafir dan mukmin. Dan ini dibahas dalam seluruh kitab-kitab
akidah, dan juga nanti akan dibahas di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Ibu-ibu ada pertanyaan paling? Baik. Kalau sudah tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi, kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memudahkan kita di bulan Sya'ban ini yang merupakan pintu gerbangnya bulan Ramadan untuk memperbanyak ketaatan, khususnya berpuasa di siang hari, tilawatul Quran dan qiyamul lail sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.